Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyim menyatakan bahwa tema debat kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 seputar isu-isu ekonomi. Debat itu akan mengadu gagasan para calon Wakil Presiden Cawapres bertempat di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember. Komisi Pemilihan Umum KPU pada Senin 18 Desember menyelenggarakan rapat bersama tim sukses pasangan calon, tim ses paslon, dan media penyelenggara debat KPU di ruang sidang utama Gedung KPU Jakarta. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari mengatakan bahwa debat kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pilpres 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember di Jakarta Convention Center JCC pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Debat ini akan mempertemukan ketiga calon wakil presiden, cawapres, untuk beradu gagasan mengenai 6 isu ekonomi pilihan, termasuk ekonomi kerakyatan, investasi, dan perkotaan. Untuk debat yang kedua, temanya itu meliputi ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital. Kemudian yang kedua adalah keuangan, pajak, dan tata kelola APBN, APBD. Kemudian yang ketiga soal investasi. Kemudian yang keempat adalah perdagangan. Yang kelima adalah infrastruktur. Kemudian yang keenam adalah perkotaan. KPU telah menyiapkan 11 panelis untuk menyusun pertanyaan bagi debat kali ini yang terdiri dari akademisi berbagai universitas hingga pengamat dari organisasi riset non-profit. Selain itu, berdasarkan hasil rapat, debat akan dipandu oleh 2 moderator yang merupakan presenter dari 2 media penyelenggara debat. Pemirsa, Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia menerbitkan jadwal vaksinasi baru periode 2023-2024. Vaksinasi dilakukan sebagai upaya pencegahan 20 jenis penyakit menular pada orang dewasa berusia 18 hingga 60 tahun. Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI di Jakarta Senin 18 Desember menerbitkan jadwal imunisasi dewasa yang berupa perubahan usia penerima vaksin bagi orang dewasa berusia 18 hingga 60 tahun ke atas. PAPDI menilai orang dewasa lebih rentan terserang penyakit menular dibandingkan dengan anak-anak yang disebabkan oleh faktor usia dan tingginya mobilitas. Ketua Satgas Imunisasi Dewasa, Dr. Sukamto Kusmu, menilai jadwal vaksinasi ini penting untuk mencegah 20 jenis penyakit menular. 6 prioritas diantaranya berupa meningitis, demam berdarah denggi, pneumonia, COVID-19, influenza, dan polio. Jadi artinya kalau divaksin, itu divaksin pneumonia atau divaksin dengue, ya, berarti sasarannya jelas supaya tercegah penyakit tersebut dan atau kalaupun sakit gejalanya lebih ringan, kemudian juga angka perawatan di rumah sakit lebih rendah atau angka kematiannya lebih rendah. Adapun perubahan usia penerima vaksinasi dewasa diantaranya vaksinasi pneumokokal, PVC 13 atau radang paru akut. Kini mulai diberikan pada usia 19 tahun dari sebelumnya untuk usia 50 tahun. Kemudian vaksin meningitis meningkokal wajib untuk jemaah haji dan sangat dianjurkan untuk jemaah umroh. Vaksin denggi diberikan untuk usia 19 sampai 45 tahun dan penambahan booster ketiga untuk vaksin COVID-19. Pemirsa, Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang telah siap menghadapi lonjakan COVID-19 walau belum ada warga Malang Raya yang terdeteksi penyakit coronavirus 2019 tersebut. RSSA telah menyiapkan gedung khusus dengan 65 ruang isolasi, obat-obatan, serta 26 tenaga medis.
Rumah Sakit Saiful Anwar RSSA Malang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi lonjakan COVID-19, walaupun belum ada warga Malang Raya yang terdeteksi penyakit coronavirus 2019 tersebut. Di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, sudah disiapkan gedung khusus yang memiliki akses berbeda dari gedung lain. Begitu juga layanannya terpisah dari layanan umum. Hal ini disampaikan Direktur RSSA Malang Muhammad Bahtiar dalam konferensi pers pada Senin 18 Desember. Di gedung Geraha Puspa Husada berlantai 3 itu sudah disiapkan 65 ruang isolasi, obat-obatan, dan 26 tenaga medis. Beberapa penunjang gedung tersebut diantaranya ruangan bertekanan negatif dialiri oksigen sentral dan terdapat tempat tes swab. Bahtiar menjelaskan bahwa COVID-19 yang berkembang saat ini merupakan turunan dari Omikron dan tidak ganas, sehingga ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik, namun tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar rumah dan bepergian keluar kota, yaitu menggunakan masker, makan makanan bergizi, beristirahat yang cukup, bagi yang belum divaksinasi lengkap agar segera melakukannya. Meskipun sampai saat ini tidak ada kasus, insya Allah RSSA sudah menyiapkan diri, menyiapkan tim, menyiapkan SDM, menyiapkan sarana-prasarana, dan secara khusus sudah ada persiapan baik sistem maupun SDM-nya. Yang penting adalah bahwa masyarakat tidak takut tetapi waspada, sesuai pesan dari Menteri Kesehatan bahwa saat ini memang masyarakat diharapkan untuk menggunakan kembali protokol kesehatan. Bahtiar menambahkan gejala yang dialami pasien yang terpapar COVID-19 turunan Omikron masih sama seperti sebelumnya, yaitu menderita demam, batuk, pilek, lemas, sakit kepala, dan sesak napas. Ia pun meminta agar warga Malang untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat apabila mengalami beberapa gejala tersebut. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh.
Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, nggak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Pemirsa, jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, PT Pos Indonesia Jayapura sudah meraih 91% dari target total pendapatan yang diberikan, yakni 11 miliar rupiah. Untuk mencapai target Pos Indonesia, Jayapura berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan menambah jumlah kurir. PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Jayapura terus berupaya melakukan peningkatan jasa pengiriman paket dan surat jelang Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Hingga kini pendapatan Pos Indonesia Jayapura sudah mencapai 91% dari target yang diberikan, yakni 11 miliar rupiah. Pejabat sementara Eksekutif General Manager Kantor Pos Cabang Utama Jayapura, Firman di Jayapura Selasa 19 Desember mengatakan, pihaknya optimis target 11 miliar bisa tercapai. Adapun untuk mencapai target, PT Pos Indonesia Jayapura saat ini berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, kemudian menambah jumlah kurir. Firman menjelaskan pengiriman barang keluar Jayapura didominasi barang pindahan dan surat, sementara barang yang masuk ke Jayapura didominasi paket dan surat. Kalau peningkatan sih ada beberapa teman-teman melakukan pengirimannya, khususnya yang barang pindah, Kemudian ditambah lagi dengan ini untuk melakukan pendekatan dengan KPU ya, alat-alat pemilu. Firman menambahkan, guna mengantisipasi lonjakan pengiriman paket Natal dan Tahun Baru, Pos Indonesia membuka layanan setiap hari hingga pukul 8 malam.
Pemirsa, Kampung Durian Runtuh Upin Ipin kini hadir di dunia fantasi atau Dufan Ancol. Inovasi wahana ini dipersembahkan dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru yang menjadi alternatif wisata edukasi untuk anak-anak. Hentakan dan teriakan tuh betul-betul seketika menggema di indoor stage dunia fantasi Ancol, Jakarta Utara. Didampingi orang tuanya, puluhan anak sontak kagum dengan kehadiran cosplay karakter serial animasi Upin dan Ipin yang dihadirkan Minggu 17 Desember. Dengan riang gembira, mereka berjoget bersama seirama dengan alunan melodi khas dari serial animasi asal negeri jiran tersebut. Wahana Kampung Durian Runtuh Upin dan Ipin menjadi wisata edukasi yang wajib dikunjungi bersama keluarga. Tak lupa pula nilai-nilai toleransi hingga kesederhanaan yang melekat pada serial ini turut disuarakan dalam parade show yang digelar setiap harinya mulai 1 Desember 2023 hingga 31 Januari 2024 mendatang. Untuk meraih cita-citanya, terus kita harus punya cita-cita, terus rajin belajar. Pokoknya edukasinya untuk anak lah, memotivasi anak untuk bisa lebih baik lagi belajarnya, terus bermain sambil belajar gitu. Paling lebih dilengkapi lagi kali ya, ini kan belum cukup lengkap. Mungkin karakternya, ada karakter teman-temannya Upin Ipin gitu kan cukup banyak. Nah itu mungkin diwujudkan dalam bentuk apa gitu, mungkin anak-anak akan lebih suka. Kepala Komunikasi Korporat Taman Impian Jaya Ancol, Aryadi Eko Nugroho, mengatakan pihaknya turut menghadirkan miniatur suasana rumah dan sekolah yang ada pada serial animasi Upin dan Ipin. Jadi kami coba hadirkan dalam bentuk realita ya, pertunjukan spesial Upin Ipin beserta juga dengan suasana rumah dan sekolah yang ada di film animasi tersebut. Dan ini kami harapkan bisa menarik banyak minat anak-anak untuk bisa berkunjung ke Dufan selama musim liburan ini. Aryadi juga menambahkan inovasi wahana Kampung Durian Runtuh Upin dan Ipin yang dihadirkan dalam rangka menyambut liburan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, mulai 16 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 mendatang, parade show serta meet and greet bersama cosplay Upin dan Ipin juga akan hadir 2 kali sehari pada pukul 1 siang dan 3 sore. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu.
Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, berdirinya Rusun Sentra Mulia Jaya di Jalan Mini 3 Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur merupakan kegembiraan bagi para rakyat prasejahtera di sekitaran DKI Jakarta. Rusun yang diresmikan pada 31 Maret itu tak hanya nyaman dan asri, tetapi harga sewanya juga sangat murah, yakni Rp10.000 per bulan. Masyarakat prasejahtera yang sebelumnya terluntang-lantung di jalanan dan kesulitan membayar sewa kontrakan, kini dapat tersenyum bahagia. Pasalnya, mereka bisa menikmati tempat tinggal yang nyaman dengan biaya sewa yang sangat murah sebesar Rp10.000 per bulan di Rusun Sentra Mulia Jaya yang terletak di Jalan Mini 3 Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Kehadiran rusun yang diresmikan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini pada 31 Maret lalu itu sangat disyukuri oleh para penghuninya.
Salah satunya adalah Yati yang merasa sangat terbantu oleh pemerintah. Yati yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang urut itu mengaku bahagia terhadap langkah pemerintah yang menyediakan hunian layak bagi para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS seperti dirinya. Sebab sebelumnya, Yati mengaku tak pernah merasakan nyamannya tidur di atas ranjang yang empuk. Sedih ya kalau kita cerita ya, keadaan kita gimana ya, tidak bisa bayar kontrakan, kita kan per bulannya aja biasa sampai 1 juta. Terus begitu kita dikenalin sama Bu Menteri, alhamdulillah kita dapat. Ibu Yati nggak nyangka loh kita di sini. Akhirnya kita lihat fasilitasnya nyaman, terkendali, aman. Tak hanya Yati, Yusril yang sehari-hari berprofesi sebagai supir taksi juga merasakan hal yang sama. Dirinya bersama istri serta anak dan menantunya tak perlu lagi tinggal berdesak-desakan atau memikirkan biaya sewa rumah yang mahal. Untuk sementara ini nyaman saya tinggal di sini. Kehidupan di sini pun kita ramah gitu ya, untuk penghuni juga kita saling bahu-membahu, mana yang nggak punya kita saling membantu gitu. Pengelola Rusun Elmiwati menyampaikan rusun tersebut memiliki 92 unit dan telah terisi sebanyak 73 unit. Di setiap unitnya, penghuni sudah disediakan berbagai perlengkapan. Misalnya seperti tempat tidur, kompor, lemari, meja makan lengkap dengan alat makan, serta kamar mandi juga ruang menjemur pakaian. Kendati demikian, biaya listrik, air, juga makan sehari-hari tak ditanggung oleh pihak rusun. Jadi kita di sini memberikan penyuluhan kepada PMPM kita yang ada di sini, contohnya ibu-ibu yang tidak bekerja, dan kita selalu memberikan peluang-peluang untuk mereka supaya mereka bisa berusaha dan bisa menopang ekonomi keluarga nantinya. Berbagai fasilitas lain juga tersedia di rusun ini. Di antaranya ada ruang serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai pertemuan, serta tempat bermain dan membaca anak-anak hingga ruang koperasi. Tiap penghuni tidak dapat tinggal secara permanen di rusun ini. Mereka hanya dapat menempati rusun selama maksimal 3 tahun saja. Elmi menjelaskan, selama jangka waktu tersebut, para penghuni diharapkan sudah mandiri secara finansial dan mampu untuk memiliki tempat tinggal tetap. Dengan demikian, masyarakat prasejahtera lainnya pun dapat bergantian tinggal di rusun tersebut. Pemirsa, Kementerian Perdagangan dan Industri India merilis data total ekspor India pada November 2023 yang diperkirakan mencapai sekitar 62,58 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 1,23% secara tahunan. Ekspor produk elektronik mencatat pertumbuhan yang signifikan, yaitu naik sebesar 23,56% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.